Halo guys, ketemu lagi di channel Sini 81. Kali ini saya akan menarasikan sebuah film. Judul film The Bodyguard, yang artinya pengawal pribadi. Adalah film aksi komedi tahun 2004 dari Muay Thai. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Pak Chai Wong Kam Lau dan menampilkan aksi koreografi tempur panggung oleh Pana Ritik Raj. Film ini dibintangi si penulis sendiri, Pak Chai Wong Kam Lau, beserta kurcu-kurcunya. Tiga bintang utama dalam film ini juga membintangi film yang sama, yaitu film Ombek yang dirilis tahun sebelumnya. Intro dulu bang. Oh iya, intro dulu. Diawali ditugaskannya Wongkom, kita sebut saja namanya Wacok, yang mengawal bosnya yaitu Tuan Pets untuk menandatangani surat kerjasama perusahaan dengan Tuan David di sebuah ballroom hotel di pusat kota. Namun setelah penandatanganan selesai diteken oleh Tuan Pets, David pun punya niat buruk untuk membunuh Tuan Pets agar semua saham kerjasama perusahaan dikuasai oleh David. Dalam mengawal bosnya, si Baco malah memperlakukan bosnya persis seekor binatang. Kurang ajar memang si Baco. Walau pada akhirnya para penjahat dapat dilumpuhkan oleh si Baco, namun bosnya tidak dapat diselamatkan alias manyol atau mati konyol tertembak hingga dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya, setelah Tuan Pets meninggal, seluruh harta dan kekuasaan diberikan kepada anaknya yang bernama Cecol. Karena si Baco tidak becus menjaga dan mengolah ayahnya, Cecol pun mem-PHK si Baco dan menyuruhnya pulang ke kampung saja untuk bertani. Namun si Baco tetap bertahan untuk melindungi keluarga bosnya. Agar harta kekayaan dan perusahaan Tuan Pets jatuh ke tangannya, maka Paman Cecol bersekongkol dengan mitra kerja Tuan Pets untuk membunuh anaknya yaitu Cecol. Namun niat pembunuh Cecol itu gagal sebab Cecol terpleset dan jatuh pas ke dalam truk dinas kebersihan yang pada saat itu sedang melintas mencari sampah. Agar perebutan harta dan kekuasaan Tuan Pets dari anaknya dapat berjalan dengan baik, maka Paman Cecol mengerahkan anak buahnya untuk membunuh pengawal Tuan Pets, yaitu si Baco, yang pada saat itu telah selesai mandi di dalam kamar hotelnya di lantai 5,5. Terjadilah aksi tembak menembak antara Baco dan orang suruhan pamannya, yang pada saat itu Baco hanya mengenakan handuk untuk menutupi buruncungnya. Dalam aksi tembak menembak tersebut, si Baco memutuskan untuk lari dan melompat dari atas ruang balkon hotel ke kolam renang yang tepat berada di bawahnya. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan hingga ke jalan raya. Si Baco berlari dengan hanya menutupi buruncuinya dengan sebuah mangkuk karena handuk yang sebelumnya dia pakai tidak sengaja dilucuti oleh wanita yang pada saat itu ada di kolam renang. Hingga pada akhirnya si Baco ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke rumah sakit jiwa karena dianggap gila. Parah. Di tempat rehabilitasi rumah sakit jiwa, Baco merasa frustasi karena sehari-harinya hanya berteman dengan orang-orang yang putus urat sarafnya. Beruntung Ibunda Cecol datang untuk menjemputnya di rumah sakit jiwa dengan niat meminta si Baco untuk membantunya mencari anaknya, Cecol, yang tak kunjung pulang ke rumah. วงคม คุณหญิงตายหมดเลยเหรอครับ ใช่ แล้วชายชนก็หายไปด้วย Kita flashback. Yang sebelumnya Cecol jatuh ke truk sampah dan pingsan sehingga ia ikut terbuang bersama sampah dan ditemukan oleh keluarga Pok di salah satu TPS di kampungnya. Dalam film ini, Pok adalah sesosok wanita yang cantik yang tinggal di kampung pinggiran kota. Dari sinilah benih-benih cinta Cecol tumbuh terhadap Pok, sehingga Cecol merahasiakan identitasnya
jika ia adalah anak seorang konglomerat yang sedang dicari-cari oleh pamannya yang hendak membunuhnya. นี่แหละดีแล้วน่าสงสาร ไม่ได้ลูกกับกตันอยู่แม่มึงได้เสือกทุกเรื่อง กูจะไปเล่นไพ่ มึงอย่ามายุ่งกับกู ไม่สงสารเด็กๆเขาบ้างหรือไง แค่ที่ซุกหัวนอนอ่ะ ขอบคุณครับ Scene berlanjut. Cecol mengajak Pok si pujaan hati pergi berbelanja di sebuah mall. Namun tak disangka anak buah dari pamannya sudah lama membuntutinya hingga terjadilah penyanderaan dan penyekapan di dalam mall tersebut. Polisi pun datang untuk melakukan negosiasi agar Cecol dan kekasihnya dilepaskan. แล้วยี่ห้ออะไรยี่ห้อเฮียอะไรกันอะที่นั่งกันได้7-8 คนเนี่ย เอ็งไปตามนอสอมา ทางหน้า มันอยู่ไหน ออกมา ท่านครับหน่วยสวัสดยางแตกครับท่าน Disangka dan tak diduga, datanglah si Baco yang mengendarai mobil menerobos masuk ke dalam mall dengan cara menabrak pintu kaca mall. Di dalam mall terjadilah tembak-menembak antara si Baco dan para penjahat. Yang sampai saat itu Cecol belum mengetahui dalang dari semuanya ini ternyata adalah pamannya sendiri. Di adegan dalam mall inilah ternyata si bintang tamu muncul, yaitu Tony Jaa, pemeran bintang film Om Ded, yang dalam ceritanya pada saat itu ia berbelanja juga dalam mall tersebut. Jurus siku-siku Muay pun keluar untuk membantu si Baco hingga beberapa dari penjahat itu pun ia lumpuhkan dan si Baco berhasil menyelamatkan dan membawa pulang Cecol ke pangkuan ibunya. Di malam harinya, Cecol teringat dan khawatir dengan keadaan Pok, gadis pujaan hatinya itu, yang ia tinggalkan di mall. Tanpa meminta restu dari ibunya, ia pun bergegas ke rumah Pok untuk memastikan keadaan Pok baik-baik saja. Namun di tengah perjalanan, Cecol dicegat oleh suruhan pamannya dan dibawa ke sebuah gudang penyekapan. อย่าไปเซ็นให้มันนะ เซ็นกับตา Di dalam gudang tersebut, Cecol dipaksa oleh orang suruhan pamannya untuk menandatangani surat pengalihan ahli waris agar harta kekayaan jatuh ke tangan pamannya. Disinilah Cecol baru mengetahui jika pamannya adalah musuh dalam selimut alias pengkhianat dalam keluarga. ทั้งหมดเหรอ บอกอยู่เฉยๆไง ไม่เป็นไรครับ สัญญาโอนหุ้นฉบับคุณวงคมแต่เพียงผู้เดียวครับ นี่พี่บ้าเอ้ย Scene berlanjut. Di waktu yang bersamaan, datanglah si Baco dengan muka culunnya dengan gagah berani menyelamatkan Cecol beserta ibunya yang pada saat itu juga disekap di gudang itu. Perkelahian pun tak terhindarkan. Dengan rasa percaya diri, si Baco pun mengeluarkan jurus-jurus menghindarnya melawan si Muka Seribu. Hanya dengan memakai jurus menghindar, si Baco pun berhasil mengalahkan si Muka Seribu. Setelah si Muka Seribu KO, pamannya menurunkan lagi si jago ilmu Muay Thai. Dalam perkelahian ini banyak drama action lucu diperlihatkan. Dengan percaya diri, Algojo mengeluarkan bela diri Muay Thai-nya hingga ia tidak sengaja menginjak paku berkarat yang tepat berada di depannya. Mungkin OB gudang lupa membersihkan gudang hingga ada paku tercecer.
Perkelahian pun terus berlanjut. Algojo Muatai terus menghajar si Baco hingga babak belur. Namun si Baco tidak habis akal. Ia memasukkan beberapa besi plat di dalam baju dan di dalam lengan jaketnya sebagai tameng untuk menghalau serangan si ilmu Muatai tersebut. Benar saja, dengan besi plat sebagai tameng, akhirnya Algojo Muatai pun menyerah tanpa syarat hingga biji pelirnya pun bengkak akibat serangan si Baco. Tidak terima karena kekalahan para Algojonya, Paman Cecol pun menembak si Baco. Karena si Baco bukan pendekar kaleng-kaleng, ia pun dapat menghindar dan menghabisi semua kaki tangan dari Paman si Cecol tersebut. Hingga pada akhirnya si Baco pun dapat melumpuhkan Paman si Cecol dengan menembak kakinya. ครับผมผิดไปแล้วครับ ให้อภัยผมด้วยครับ หน้าเหี้ยไปเลยครับคุณหญิง Akhir cerita, Paman Cecol pun ditangkap polisi dan seluruh harta kekayaannya kembali ke tangannya. Si pujaan hati pun datang menghampiri Cecol. Momen akhir inilah yang ditunggu-tunggu oleh Cecol, yaitu dengan melumat bibir Pok dengan mesra. Tapi maaf, seribu maaf, adegan ini saya potong biar para penonton menjadi penasaran dan mencari film versi lengkapnya. Dan ceritanya pun tamat. เส้นกูนี่มองอะไรไม่เคยเอ้ยเฮ้ยเข้าห้องเลยไหมล่ะห้องว่างอยู่พอดีเลย โสด คุณโสดนี่เป็นพ่อของคุณสายสน